Kita nggak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ngajarin gini, bukan tentang anakmu bagaimana, tapi tentang sikapmu bagaimana. Karena parenting tentang kita yang berubah, bukan anak yang berubah. Ingat ini, nggak ada jaminan ikut kajian parenting anak berubah. Bagaimana cara kita mengobati luka-luka pengasuhan yang sudah lewat, sehingga kita bisa memperbaiki diri seperti itu, dan tidak ada kata terlambat untuk saya sebagai orang tua untuk memperbaiki karakter dari anak-anak saya tersebut. Pertama begini Bunda, memang isu luka pengasuhan ini mudah-mudahan dilihat dari sudut pandang kita sebagai orang tua. Saya agak hati-hati ngomongin luka pengasuhan ini, karena ada blunder di kalangan persepsi anak-anak. Banyak anak belajar parenting, salah menempatkan diri. Parenting itu tentang kita sebagai orang tua dan calon orang tua. Tapi banyak anak yang belajar parenting justru menyalah-nyalahkan orang tuanya. Ini bahaya. Habis belajar parenting, oh mama saya nih, mama saya. Emang mama kurang ajar nih. Harusnya dia ikut sama Ustadz Benri dari dulu nih. Oh bapak nih. No, tidak. Parenting bukan tentang kita mengevaluasi bapak ibu kita. No, kalaupun kita merasa, jangan jadikan bahan untuk kurang ajar. Misalnya adakah di antara kita yang dulu pernah mengalami digebukin? Mungkin ada. Ada yang dikasih, ada. Tapi jangan langsung berpikir, oh bapak saya jahat. Kenapa? Bab birrul walidain berbeda dengan bab kita menjadi orang tua. Karena birrul walidain versi kita bukan versi barat. Kalau versi barat kan gini, mama baik, aku baik. Mama jahat, kenapa aku baik? No, dalam Islam, mama baik, aku baik. Mama jahat, aku akan tetap baik. Lah kok begitu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali Allah semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dasar pertama kalau kita belajar parenting, minimal saya nggak ingin seperti ibu saya, yang itu saya ingin perbaiki kalau saya jadi ibu. Ya itu pertama. Yang kedua, masalah kalau kita menyadari kita menorehkan luka sama anak, betul pertama jika kesadaran ini muncul, maka segera perbaiki. Kapan kesadaran ini muncul? Kapanpun. Apakah terlambat? No, tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian. Ya. Berarti apa? Kalau kita sadar telah menggoreskan luka, pertama istighfar kepada Allah. Tahu kenapa istighfar? Karena melukai jiwa anak karena ketiadaan pengetahuan, berkhianat terhadap amanah Allah. Jadi kita baru sadar, ini amanah loh. Allah berikan ke perut kita bagi seorang ibu atau kepada istri dari seorang laki-laki, itu amanah. Saya dikasih amanah misalnya, Ustadz tolong nih, misalnya Pak Denny bilang, ini ada mobil Ferrari, Ustadz tolong taruh titip rumah Ustadz nih sebulan. Baru 2 minggu ternyata catnya udah terkelupas. Spionnya patah. Pak Denny kan lihat rumah saya, ngeliat loh kok mobil saya kayak gini. Saya akan spontan, maafin saya Pak Denny. Maafin bener-bener deh, saya akan coba, saya akan bersihkan. Saya akan nih kemarin kesenggol, saya akan nanti sebelum saya balikin saya akan perbaiki. Itu yang benar. Maka yang pertama bukan ke mobilnya dulu, ke pemilik mobilnya. Bukan kepada anak dulu, ke pemilik anaknya. Siapa pemilik anak? Allah. Maka yang pertama Bunda lakukan, ya Allah banyak istighfar. Banyak mohon ampun, ya Allah aku baru sadar ya Allah. Kenapa istighfar ini dilakukan pembuka jalan? Kalau kita istighfar dibukakan jalan. Karena utang pengasuhan itu kayak bank konvensional, banyak bunganya. Banyak bunganya. Ada seorang bunda gini, Ustadz, saya tuh ikut kajian parenting Ustadz, saya udah perbaiki diri. Cara ngomong saya, udah 2 bulan gini tapi anak saya masih begitu aja Ustadz. Gak mau sama saya. Ibu melakukan kesalahan pengasuhan berapa lama? 15 tahun Ustadz. Ibu berubah berapa lama? 2 bulan. 15 tahun dibayar 2 bulan, gak nyambung.
Ibu berutang 15 tahun sama bank aja, bayarnya itu 17 tahun. Karena ada bunganya, saya bilang. Maka poinnya adalah jangan berpikir untuk mencepatkan hasil itu kecuali Allah yang mempercepat. Maka ketika kita beristighfar, bisa jadi dilunasinnya sama Allah. Maka yang pertama setelah istighfar, perbanyak amal soleh. Tahajudnya jangan tahajud seperti jadul. Ya, yang bangun tahajud pas khusus lagi Piala Dunia. Jangan. Kan ada bapak-bapak yang tahajudnya itu 4 tahun sekali. Ya, selama seminggu rutin banget. Ya Allah Bapak, Masya Allah. Sebulan ini rajin tahajud. Ya mumpung. Ya, Belanda lagi naik gitu. Jadi ada loh orang tahajudnya itu regulernya 4 tahun sekali. Sebulan full. Nah kita jangan kayak gitu. Kencengin tahajud kita. Sedekah tambahin. Niatnya ya Allah ini bayar utang. Membasuh luka. Yang ketiga, udah nih sama Allah perbanyak amal soleh. Yang ketiga, komunikasi sama pasangan. Supaya nggak main salah-salahan. Bilang, Mas, ya kayaknya memang kita harus banyak perbaiki diri ya Mas. Jangan main salah-salahan, aku nggak nyalain kamu. Aku hanya ingin menyadari ada yang harus diperbaiki di anak-anak kita. Ya, supaya apa? Supaya nanti jangan sampai kita nggak kompak. Karena kalau Bapak Ibu yang nggak kompak itu merusak sistem pengasuhan. Konsep Quran itu menarik. Lihat surat Al-Furqan 74. Kenapa Allah mengajarkan doa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ini penafsiran ini panjang nih. Kenapa redaksi Quran pakai azwaj? Azwaj itu jamak dari kata zauj. Quran tuh kalau menyebutkan pasangan ideal pakai zauj atau azwaj. Kalau pasangan yang kurang ideal pakai imro'ah. Imro'ah itu pasangan tidak ideal. Makanya Allah ingin kita itu memakai hubungan yang ideal supaya zuriyah itu qurrata ayun. Mulailah dan kompak sama pasangan, kan sama anak akan derajat sendiri. Berarti pasangan tuh kita ajak ngobrol supaya bareng-bareng perbaikinya. Kenapa? Anak kok bisa luka sama ibunya? Luka tuh belum tentu karena kita marahi. Karena gini, anak tuh mengalami luka pengasuhan tuh. Saya sarankan Bunda, sebenarnya di sini ada tadi di slide terakhir. Saya sama Ayah Irwan bikin e-course yang bisa dipelajari di rumah namanya Membayar Utang Basuh Luka Pengasuhan. Itu 32 video pembelajaran. Eksklusif, hanya bisa diakses kalau daftar. Itu ada terapi personal juga dari psikolog yang kami kerjasamakan. Nanti minta tolong Mama Syahid di bagian buku, mau daftarnya gimana caranya. Karena situ kita memperbaiki diri situ. Nah, satu yang kami pahami dan pelajari di situ, bahwa ketika kita bahas luka pengasuhan itu bukan tentang orang tua yang kasar. Tapi tentang orang tua yang dipandang tidak sayang karena ada jalurnya. Lewat apa? Lewat lisan orang lain. Contoh gini, ada anak yang benci sama bapaknya padahal bapaknya baik. Tahu kenapa? Karena tanpa sadar lisan istri yang gak sengaja curcol ke depan anak. Mama ini korban bapakmu nak. Dia dulu disakiti, terus orang lain makan daging, mama makan hati tiap hari. Orang lain kurus karena Herbalife, kalau mama, this is my life. Nah, emak-emak yang kayak gini tanpa sadar, papa jahat. Padahal bapaknya kok ketemu, iya anak bapak. Kok kenapa begitu? Karena emaknya tanpa sadar. Bisa jadi anak benci luka pengasuhan itu bisa jadi dari bapak yang bilang gini, mama kamu didengerin. Dari dulu tuh, bapak karena kasihan aja ketemu di lampu merah, papa nikahin. Yang kayak gini kan bikin anak merasa, mama gua jatuh banget. Jadi yang membuat hubungan rusak itu sebenarnya karena suami istri yang belum berdamai. Periksa. Saya ingin Bapak Ibu semua yang punya isu ini beresin hubungan sama pasangan. Kata kuncinya adalah jangan pura-pura bahagia dalam rumah tangga. Karena pura-pura dan bahagia itu menyakitkan. Anak tahu bahasa tubuh kok. Mau memuji pasangan tapi bahasa tubuhnya gak sinkron kan gak nyambung. Bapak kamu baik banget. Nggak mungkin. Maka yang pertama beresin, Mas, jangan-jangan kita nih waktu berdua kurang. Couple time kita kurang. Anak sudah 5, sudah 6, sudah 7, waktu berdua sama pasangan harus tetap ada. Supaya kita tahu bahwa kita ini nggak sendiri. Itu yang benar. Baru yang kelima, minta maaf sama anak. Maaf nggak berarti menunjukkan kita salah. Maaf itu dalam bahasa ilmu parenting, bahasa koneksitas. Orang yang minta maaf
menjadikan dirinya itu menyambung hubungan yang putus. Walaupun dia benar. Suami minta maaf sama istri, belum tentu suami salah. Ya, karena rumusnya istri pasal 1 selalu benar. Pasal 2 jika istri salah lihat pasal 1 kan gitu. Makanya woman is right. Ya itu yang terjadi. Nah itu yang sering harus kita pahami. Ketika laki-laki minta maaf atau kita minta maaf, nah, belum tentu kita salah. Tapi cuma bilang, bahasa kita gini, maafin mama ya. Mama belum jadi ibu yang baik buat kamu. Mama pengen banget. Nah itu benar. Barulah yang kelima, kenali bahasa cinta yang dominan. Bahasa cintanya anak tadi apa? Dia tuh kayaknya pengen waktu berdua, selama ini gak ngerasa berdua. Kayak bahasa cinta itu dia hadiah, nah itu lakukan. Yang keenam, konsisten. Jangan menagih anak berubah. Karena parenting bukan tentang anak yang berubah, tapi kita yang berubah. Nih kata kuncinya. Parenting is about us as a parent. Parenting tentang kita yang menjadi orang tua. Makanya bukan tentang anakmu yang bagaimana, tapi sikapmu yang bagaimana. Makanya parenting itu mengajarkan yang penting prosesnya, bukan hasilnya. Nabi Nuh gagal nggak sebagai orang tua? Enggak. Siapa bilang Nabi Nuh gagal? Nabi Nuh dipuji Allah. Inna Allah astofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim. Wa ala Imran ala alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh. Memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Kok bisa Nabi Nuh anaknya kafir, istrinya kafir, kok dipuji? Nabi Nuh mengajarkan tentang proses yang benar. Bagaimana parentingnya Nabi Nuh? Buktinya apa? Lihat surat Hud 42. Pojok kanan. Salah deh. Nggak jadi kayak Ustaz Adi Dayat ya. Tersalah pojok sama pojok repot. Pokoknya ada gitu. 142. Ya, karena Qurannya beda. Iya, khawatir Qurannya beda. Terus dia bilang pojok kanan, Ustaz pojok kiri gitu. Nah, oke. Kan Nabi Nuh kata gini sama anaknya, ya bunaya, irkam ma'ana, wala takum al kafirin. Lihat 3 kalimat Nabi Nuh. Wahai anakku sayang. Anaknya bandel banget. Ingat, puncak kebandelan anak itu bukan narkoba, bukan seks, free sex, bukannya dia mabok, bukan demukul. Puncak kebandelan anak itu kafir. Narkoba masih ada iman, berpeluang masuk surga. Free sex masih ada iman, berpeluang masuk surga. Tapi kalau kafir, no. Lihat anak Nabi Nuh, bandel banget tapi kalimatnya, ya bunaya, wahai anakku sayang. Bahasa Arabnya isim tasgir li tahabbub, panggilan menunjukkan cinta. Bayangkan anak bandel banget dipanggil sayang. Jujur, ibu manggil anak sayang pas ngapain? Nah kan lagi anak hafal Quran, ya Allah sayangnya mama, sini. Kan? Anak habis bantu papanya, ya Allah sayangnya. Tapi pas anak mabok, nyolong, ngerokok, nabuk orang, bisa manggil sayang. Susah ya, ada syaiton di rojim. Sini. Kita nggak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ngajarin gini, bukan tentang anakmu bagaimana, tapi tentang sikapmu bagaimana. Karena parenting tentang kita yang berubah, bukan anak yang berubah. Ingat ini, nggak ada jaminan ikut kajian parenting anak berubah. Tapi yang dijamin kitanya yang belajar berubah. Karena anak soleh bukan karena hebatnya orang tua. Catat ya, anak soleh bukan karena hebatnya orang tua. Anak soleh hadiah dari Allah untuk orang tua yang memperbaiki dirinya. Makanya ada yang diberikan, ada yang enggak. Namanya juga hadiah. Allah enggak ngasih, udah. Tapi yang penting kitanya baik. Yang kita baik. Karena yang dicatat di hisab Allah itu karena prosesnya. Misalnya di akhirat ditanya Allah, wahai fulan, kenapa anakmu begini-begini? Kita berargumennya gampang. Ya Allah, engkau maha tahu selagi di dunia. Aku selalu dekat anakku. Aku usap kepalanya. Aku cintai dia. Aku bersabar sama kekurangan. Aku panggil dia sayang. Tapi sampai akhir hayatnya, anakku gak mau juga ya Allah untuk mengikuti ajaranku. Engkau sudah melakukan terbaik. Sudah selesai. Disebutlah kita sebagai orang tua ulul azmi. Sebagaimana Nabi Nuh, Nabi ulul azmi. Kita orang tua ulul azmi. Tapi kalau hasilnya bagus, prosesnya salah, dihisab juga. Faya fulan. Gimana anakmu kok bisa hafal Quran? Oh setiap hari saya gampar ya Allah. Saya tendang-tendangin. Kalau nggak hafal tabuk nih. Hafal Qurannya jadi pahala, gamparnya tetap dihisap. Jadi jangan mikirin hasil, proses. Jadi kalau prosesnya udah benar ya sudah, tawakal. Nggak ada jaminan. Ada yang bisa menjamin. Setelah ikut kajian parenting, pasti anaknya soleh. Angkat tangan.
Ada yang bisa menjamin nggak? Yang anaknya pasti anak soleh? Enggak. Yang bisa menjamin kawan saya, namanya Soleh. Anaknya anak soleh, itu jaminan mutu. Saya aja nggak bisa. Makanya saya nggak pernah berani bilang gini, ikuti kajian sama Ustadz Benri, dijamin anak. Nggak ada. Saya aja nggak bisa jamin anak saya bakal jadi anak soleh. Nggak ada, saya juga nggak berani. Makanya kenapa saya paling takut kalau disebut pakar parenting. Enggak, saya nggak mau. Pakar itu bangku saya, khusus bidang parenting nggak boleh ngaku pakar. Kalau nggak itu diuji sama Allah. Makanya saya tuh ngeri kalau disebut pakar. Cukup praktisi saja. Karena pakar itu ingin membuktikan ke Allah. Pasti enggak, Allah ngasih hidayah. Enggak usah ya, jadi makanya nggak usah sebut pakar gitu. Jadi ini penting. Makanya kita berubah aja. Jadi setelah kita berubah, anak itu tergantung. Tapi Ustadz ternyata ya udah nggak apa-apa. Oh, itu udah hidayah Allah. Nabi aja nggak bisa menjamin anaknya. Nabi Muhammad nggak bisa menjamin pamannya. Allah ini katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu saya. Ya orang kamu saya. Allah ngasih hidayah. Berarti apa? Kita hanya lakukan apa yang kita jangkau, jangan pikirin apa yang bukan tugas kita. Tugas memberi hidayah itu tugas Allah. Udah melakukan itu, udah istighfar tadi. Mencintai konsisten aja. Mudah-mudahan konsisten dengan amal ke Allah, melakukan kebaikan, nanti Allah datangkan pertolongannya. Itulah hadiah yang didapatkan. Wallahu a'lam bishawab.